Cerita Valerie. Brianna menonton televisi dengan pikiran melanglang buana. Mulutnya tak henti mengunyah sereal coklat kesukaan Elena. Sereal tersebut memang milik Elena. Tapi Brianna tak peduli, dia memakannya dengan lahap. "Kamu, makan serealku?" Kau tegur Elena. Sahut Brianna dengan kedua mata fokus melihat film animasi di layar televisi. "Kamu kan gak suka sereal?" gerutu Elena. "Nyoba, nyoba. Ternyata enak," sahut Brianna santai. "Habis?" Elena gusar saat melihat isi kulkas. "Tadi kan aku udah kirim pesan kalau aku minta serealmu," sahut Brianna. "Ya kali tinggal dikit lagi malah dihabisin semua," dumau Elena. "Ya kali minjem kamar lama amat," balas Brianna tak mau kalah. Elena mencebik kesal pada Brianna. "Emang boleh sekesel itu?" ujar Brianna lagi. "Bolehlah, aku lapar," sahut Elena. "Ya, makan. Aku mau sereal tapi habis sama kamu." Terdengar suara smart lock pintu masuk, muncul Daniel. "Aku tahu serealmu habis saat kulihat Brianna bengong makan sereal. Ini, aku beliin makanan untukmu." Daniel memberikan 2 paper bag warna coklat pada Elena. "Emang boleh seperhatian itu? Adek sendiri dicuekin?" cebik Brianna. "Ini makanan untuk kita." Daniel mengacak rambut Brianna. "Emang boleh ya ada yang cemburu?" ujar Elena mengeluarkan isi paper bag. "Tawah gelap." Brianna mencebik. "Kakak mau meeting jam 4 sore ini. Kalian jangan ribut terus. Yang rukun, oke?" Daniel kembali pergi. Asisten pribadi Lian siapa namanya?" "Alex, ya? Dia oke?" "Enggak," tanya Brianna setelah Daniel pergi. "Kenapa? Naksir bodyguardnya Lian?" Elena balik bertanya. Bukan. Kamu kemarin pernah cerita kalau semua rahasia keluargamu dibongkar habis oleh Alex. Kehidupan siapa yang mau kamu bongkar?" tanya Elena. "Minta nomor Lian, dong," pinta Brianna. "Katakan dulu kehidupan siapa yang mau kamu kuak," ujar Elena. Itu rahasia." "Valerie?" tanya Elena. Brianna menggeleng. "Urusan dengan dia sudah kelar. Buktinya sama Bunda Den aja sudah clear." Elak Brianna. Dia enggan menceritakan kisah kelam Valerie pada siapapun. Elena tidak memaksa. Dia memberikan nomor Alex langsung pada Brianna. Brianna berseru kegirangan. "Nih, kusisain serealnya demi rasa sayangku padamu." Brianna menyodorkan sisa serealnya. "Ogah, sisaan!" gerutu Elena. Brianna terkikik geli lalu keluar dari apartemen menuju rooftop untuk menelpon Alex. Di rooftop apartemen, Brianna duduk di kursi taman, mirip taman di rooftop gedung Polly. Gadis itu hendak menelpon Alex tapi Valerie lebih dulu menelponnya. "Bri, kamu di mana?" tanya Val. "Di rooftop," jawab Brianna pelan. Dia tentu saja masih berakting sedih serta putus asa di depan Valerie. "Ya Tuhan, kamu jangan bunuh diri, Bri," pekik Valerie. Brianna ingin tertawa saja rasanya. "Bri, tunggu aku. Kamu jangan lompat ke bawah dulu. Akan kuceritakan semua padamu, tapi please kamu jangan lompat dari atas sana, oke?" mohon Valerie. "Percuma, Val. Aku sudah kotor, Gallant sudah menodaiku," isak Brianna, yang tentu saja hanya pura-pura. "Aku sedang naik lift. Please kalau memang kamu mau lompat dari ketinggian,
dengar dulu pesan terakhirku sebagai sahabatmu. Brianna tergelak tanpa suara. Dia mematikan ponsel lalu menggacak-acak rambutnya sendiri dan berjalan menuju tepian atap apartemen. Dia seolah mendapat ide untuk mengerjai Valerie. Tinggi banget! Bunuh diri? Nggak lah ya, aku masih mau marah dan melewatkan malam pertama dengan si manusia langka itu. Kikik Brianna saat dia melihat ke bawah apartemen. Bri! Panggil Valerie dari pintu rooftop. Brianna tersenyum dan tidak menoleh. Bri, kamu jangan nekat. Terdengar langkah Valerie mendekat. Tangan Brianna melambai lalu menoleh ke arah Valerie dengan wajah yang dibuat sedepresi mungkin. El, aktingku lebih jago darimu. Kikik Brianna dalam hati. Diam, jangan mendekat. Ancam Brianna. Langkah Valerie terhenti. Dia benar-benar tampak khawatir. Kenapa jadi lebih histeris dia daripada aku? Batin Brianna. Kumohon, Bri, turunlah. Pinta Valerie. Brianna menggeleng. Aku sudah tak punya masa depan, Val. Apa yang harus kubanggakan lagi? Hidupku hancur. Aduh, drama banget enggak sih? Brianna lagi-lagi membatin. Valerie luruh dan terduduk lalu memohon dengan sangat pada Brianna yang berdiri di tepian dinding atap. Kumohon, turunlah. Hidupmu akan baik-baik saja. Masa depanmu masih gemilang, Bri. Kamu masih virgin, percayalah padaku. Mohon Valerie dengan berlinang air mata. Valerie tak akan pernah memaafkan dirinya andai Brianna melompat dari ketinggian. Brianna mengerutkan kening. Aku masih virgin? Jelas-jelas Galen sudah bermalam denganku saat aku sedang dalam keadaan tidak sadar. Val, turunlah dulu. Please. Akan ku jelaskan semua. Kamu hanya dijebak oleh Galen. Please. Percayalah padaku. Valerie semakin takut karena angin kencang berhembus saat itu. Dia takut tubuh Brianna oleng lalu jatuh ke bawah. Brianna sendiri termangu. Pura-pura ragu. Pelan-pelan Valerie berdiri lalu berjalan hati-hati mendekat pada Brianna. Aku dijebak? Valerie mengangguk. Kamu pasti bohong agar aku turun, kan? Brianna masih ingin bermain-main dengan Valerie. Enggak, Bri. Demi bulan bintang dan dewa-dewi Neptunus, kamu dijebak. Percaya sekali saja padaku, aku sahabatmu. Mohon Valerie gemetar saat Brianna mundur. Ia dijebak bermalam satu kamar dengan Galen. Aku sudah dirusak olehnya. Ucap Brianna dibuat selirih mungkin suaranya. Dia semakin mundur. Tidak, jangan mundur lagi. Bri, kumohon, kamu masih virgin, aku berani bertaruh. Karena aku dan Gallant yang membawamu ke kamar hotel malam itu, dan tak terjadi apa-apa. Teriak Valerie seraya mengulurkan tangan pada Brianna. Brianna mengalah, dia memilih percaya pada Valerie karena dia takut juga. Lalu dia semakin mundur. Tidak, jangan mundur lagi, Bri. Kumohon, kamu masih virgin, aku berani bertaruh. Karena aku dan Gallant yang membawamu ke kamar hotel malam itu, dan tak terjadi apa-apa. Teriak Valerie seraya mengulurkan tangan pada Brianna. Brianna mengalah, dia memilih percaya pada Valerie karena dia takut juga berdiri di tepian atap sedemikian rupa. Brianna menerima uluran tangan Valerie. Seketika Brianna bisa merasakan seluruh tubuh Valerie gemetar. Yang mau bunuh diri siapa yang gemetaran siapa? Brianna tertawa dalam hati, tapi dia tetap memasang wajah memelas tanpa harapan. Kita konitku, yuk! Ajak Valerie. Brianna menggeleng. Ceritakan padaku kenapa kamu tega menjebakku bersama Gallant. Please, aku takut ada yang mendengarkan. Aku akan menceritakan semuanya padamu di unitku. Ucap Valerie beralasan. Dia tak ingin ambil resiko Brianna nekat berlari lalu melompat ke bawah. Brianna kembali mengalah.
dia iba melihat Valerie tampak putus asa. Keduanya tiba di unit apartemen Valerie, lalu Brianna menyimak dan mendengarkan seluruh cerita Valerie dengan khidmat. Kamu menjadi sugar baby banyak pria hidung belang. Brianna pura-pura kaget dan syak. Terserah apapun pandanganmu padaku, Bri. Aku memang sudah lama menjadi ayam kampus. Aku merasa masa depanku hancur setelah ayah tiriku berlaku mesem berkali-kali. Bahkan aku pernah menggugurkan kandunganku 1 kali. Lebih tepatnya dipaksa menggugurkan oleh ayah tiriku. Beber Valerie. Brianna terpekik. Pantas saja di unit Valerie tidak ada satupun foto orang tuanya. Bahkan Valerie selalu mengelak jika ditanya bagaimana rupa orang tuanya yang berada di luar negeri. Orang tuamu di luar negeri? Suara Brianna nyaris tercekik karena merasa prihatin dengan kisah buruk yang menimpanya. Ibuku depresi setelah mengetahui aku dinodai oleh suami keduanya hingga meninggal. Ayah tiriku itu hanya memberiku apartemen ini sebagai kompensasi ulah kebejatannya padaku. Di luar negeri dia sudah menikah lagi entah dengan siapa. Lalu aku harus membiayai hidupku sendiri dan jalan pintasku mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat adalah melanjutkan ulah bejat ayah tiriku. Tutur Valerie. Maksudmu melanjutkan kebejatan? Tanya Brianna. Setelah memberikanku apartemen ini, dia menjualku pada rekan bisnisnya. Aku dipaksa melayani om-om tua seusianya saat itu. Hatiku remuk redam. Ibuku tiada, dan papa tiri yang sudah kerap menodaiku malah menjualku. Dia bilang, harga yang akan aku dapat adalah modal awal biaya hidupku setelah dia memilih membuangku lalu pergi ke luar negeri. Tutur Valerie dengan tatapan super tegar. Karena aku merasa hidupku hancur, tak punya masa depan, serta tak mungkin lagi barang bekas sepertiku dicintai laki-laki baik, aku melanjutkan hidup menjadi sugar baby banyak pria hidung belang. Oh, ya Tuhan, Valerie! Brianna memeluk Valerie. Kenapa Galen bisa tahu rahasiamu? Valerie menggeleng. Entahlah, padahal aku sudah menutup rapat rahasiaku. Tapi namanya bangkai, ditutup sedemikian rupa, baunya akan tetap tercium. Galen mengancamku membeberkan rahasiaku pada teman-teman dan dosen di kampus. Aku panik, Bri. Terpaksa aku bekerja sama untuk menjebakmu. Lalu setelah ini rencana Galen adalah... Valerie membeberkan rencana Galen selanjutnya. Brianna menghela napas dalam dan panjang. Rencana Galen dengan memberikan foto-fotoku dengannya pada Bunda Dane sudah terlaksana. Tinggal menunggu rencana B, Galen akan menunjukkan foto-foto itu pada Alberto Caspian. Tapi kenapa harus menunggu 2-3 minggu? Tanya Brianna. Valerie membeberkan rencana C. Galen kenapa harus menunggu selama itu. Brianna semakin berpikir menyenangkan. Lakukan saja rencana kalian. Anggap saja aku belum tahu apa-apa. Bilang pada Galen jika aku termakan oleh jebakan kalian nanti. Aku akan menyiapkan rencana lain untuk meluruhkan rencana Galen. Apa rencanamu? Tanya Valerie bingung. Sudah, jalankan saja rencana kalian. Rencana Galen justru akan menunjang rencanaku pada calon suamiku. Brianna menerawang dengan senyum geli bagaimana nanti reaksi Albert padanya. Tinjauan mulu capek, perasaan novel sebelah kece banyak yang lolos. Ini novel biasa aja kok, malah tinjauan melulu dah. Lelaki dari masa lalu. Lelaki dari masa lalu. Brianna menjalani aktivitas seperti biasa menjelang 2 minggu rencana Galen. Dia mendapat keistimewaan memilih hadiah atas kemenangannya dalam event mewah internasional, tapi dia sendiri bingung hendak meminta apa. Semua kemewahan sudah dia miliki. Saat Brianna meminta pada Dane, sudah tentu Dane menyetujuinya tanpa bantahan apapun. Brianna masih merasa tenang karena sesuai dengan bocoran dari Valerie jika Albert belum akan diberitahu perkara foto-foto hasil jebakan. Tapi Valerie membual pada Galen jika Dane sudah jelas tidak merestui hubungan Brianna dengan Albert karena foto-foto tersebut. Saat ini,
Dane sedang melakukan pertemuan rahasia di suite room hotel dengan Valerie dan Brianna. Ada hadiah yang dia inginkan dari Dane. Silakan, kau bebas meminta hadiah apapun dariku. Dane mengelus rambut Brianna. Valerie senang melihat Dane begitu kompak dengan Brianna. Oh, sebentar, karena temanmu Valerie sudah menjagamu dengan baik dari rencana teman jahatmu yang bernama Galant, aku juga akan berikan hadiah untuknya. Dan menyodorkan sebuah kotak kecil untuk Valerie. Valerie terkejut, dia cepat menepiskan tangan. Oh, Brianna sahabatku, aku tak mau terjadi hal-hal buruk padanya, Nyonya. Dane tersenyum. Bukalah, jangan menolak pemberianku. Desak Dane. Valerie ragu membukanya. Ayo, buka. Rezeki nggak boleh ditolak. Ujar Brianna. Valerie tampak tersipu. Perlahan dia membuka kotak dan terbelalak. Satu set perhiasan emas bertatakan butiran permata dengan logo Polly. Valerie terbelalak dan menutup mulutnya. Jangan pernah kamu jual, ini kubuat eksklusif untukmu karena sudah menjaga calon menantuku. Ucap Dane. Kalau hadiah yang ini baru boleh kau jual kapanpun. Dane kembali menyodorkan satu kotak berukuran sama dan kali ini dia membukanya sendiri. Lagi-lagi Valerie terbelalak tak percaya melihat emas batangan senilai 100 gram dalam kotak. Bri, apa aku sedang bermimpi? Bisik Valerie. Brianna mencubit lengan Valerie keras. Oh, kenapa kamu nyubit beneran sih? Ringis Valerie. Ya, biar kamu yakin kalau kamu nggak sedang bermimpi. Sahut Brianna. Dane menutup kedua kotak, menumpuknya dan mendekatkan ke hadapan Valerie. Teruslah menjadi sahabat Brianna. Ucap Dane. Terima kasih, Nyonya. Ini besar sekali. Aku akan menjaga pemberian Nyonya dengan baik. Sahut Valerie. Dane mengangguk senang. Oke, kita kembali ke rencana awal. Jadi nanti kalian akan tetap menjalankan rencana kedua Galant? Ah, lama sekali rupanya. Tapi tak apa, biar Albert semakin lengket dulu dengan Brianna. Dan begitu riang bekerja sama dengan anak-anak muda. Kedekatan Brianna dengan Albert bisa dibilang sudah semakin dekat, meski Albert tetap teguh dengan keluguannya menghadapi perempuan. Latihan fisik yang dijalaninya bersama Hilman CS sungguh sangat melelahkan baginya. Sejak kecil, Albert terlatih menggunakan otaknya dan sedikit kurang beruntung dengan nilai akademik pendidikan jasmani. Fisiknya lemah tapi kemampuan otaknya jauh lebih mumpuni. Maka kelelahan saat berlatih fisik sungguh merepotkan baginya. Tapi demi Brianna, Albert menghalau penderitaan fisiknya. Dia harus kuat secara jasmani. Om, fisikmu harus kuat biar berapa ronde pun nanti buat dedek bersama Brianna, kamu yang pegang kendali. Dora selalu memberinya semangat. Iya, biar kalau ada begal yang iseng lagi, bukan Brianna yang maju melainkan kamu, Om. Sisi ikut menimpali. Semangat Albert semakin bergelora agar dia bisa ilmu bela diri. Sementara Brianna sendiri sedang berakting menjadi gadis yang rapuh jika tidak bersama Albert. Dia seolah-olah sedang bingung karena dipikirnya dirinya sudah ternoda. Galant masih memantau keadaannya berdasarkan info Valerie. Val, nanti malam aku nginep di unitmu, ya? Ucap Bri. Ya, kamu tidur sendiri saja. Aku dinas malam ini. Sahut Valerie pelan. Masih? Tanya Brianna prihatin. Aku terikat kontrak dengan 2 pelanggan. Sahut Valerie tersenyum miris. Terikat kontrak? Udah kayak karyawan aja ada kontrak-kontrak segala. Kontrak seperti apa? Brianna heran. Ada yang bebas memakai tubuhku semaunya, kapan saja dan dibayar langsung saat itu juga. Tapi ada juga yang melakukan pembayaran di muka, aku di booking selama jangka waktu tertentu. Sebulan 100 juta misalkan. Nah,
Seluruh uang sewa tubuhku bayar di awal. Jika aku melanggar kontrak, aku harus mengembalikan dana yang sudah dibayar di muka. Tutur Valerie. Ya, ampun, Val. Bisa nggak bahasamu lebih diperhalus? Aku nggak kuat dengernya. Pinta Brianna sedih. Bahasa yang mana? Oh, istilah uang sewa tubuhku? Kekeh Valerie getir. Memang pekerjaanku adalah menyewakan dan menjajakan tubuhku, Bri. Brianna memeluk Valerie iba. Berapa yang harus kamu bayar untuk mengganti uang pelanggaran kontrak? Aku bisa menolongmu, Val. Valerie tersenyum kecut. Kau tahu hidupku hedon sejak dulu, bukan? Dengan dalih bahwa semua itu karena uang yang digelontorkan orang tuaku di luar negeri. Itu sudah pasti bohong. Aku mendapatkan banyak uang dari uang sewa tubuhku. Jumlahnya? Fantastis, Bri. Kujual apartemen ini juga tak akan bisa menyamai apa yang sudah kudapatkan dari hasil menjajakan tubuhku. Aku cantik, tubuhku aduhai dan servisku selalu memuaskan. Aku banyak diinginkan para lelaki lacur di luar sana. Brianna membekap mulut Valerie. Dia tak ingin mendengar Valerie begitu kasar melabeli dirinya sendiri sebagai perempuan penjajah tubuh. Cukup, hentikan. Brianna terisak. Dia pedih melihat luka di mata Valerie. Selama ini dirinya kemana saja hingga tak tahu sahabatnya memendam sakit sendirian. Sudah, setengah jam lagi aku harus siap-siap. Nih! Valerie tersenyum dan melepaskan diri dari pelukan Brianna. Terima kasih kamu sudah mau menerimaku apa adanya dan tetap mau berteman denganku yang hina. Maaf karena aku pernah mengharaukan kakakmu. Sebetulnya aku hanya menguji perasaanku. Bisakah aku mencintai seorang lelaki secara normal? Tapi rasanya memang tak bisa. Aku perempuan kotor yang tak layak dicintai lelaki baik-baik. Bukannya melepaskan pelukan, Brianna semakin erat memeluk Valerie. Dia menangis kencang karena merasakan betapa pedih dan hampa menjadi seorang Valerie. Hei, kenapa kamu jadi cengeng? Lusa adalah rencana Galen dilaksanakan. Kita harus berakting seolah-olah sudah masuk dalam perangkapnya dan malam ini aku harus dinas. Kamu bebas tidur di kamarku kalau memang ingin bebas tidur sendirian tanpa terganggu oleh Elena. Valerie menepis pelukan Brianna lalu cepat-cepat mencuci wajah di wastafel. Dia tak ingin Brianna tahu air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Val, jadi kamu tidak benar-benar mencintai kakakku? Tanya Brianna lirih saat Valerie mengeringkan wajahnya dengan handuk kecil. Valerie menggeleng. Mencari perhatian kakakmu hanya sekedar pengalih. Pengalih dari perasaan cinta yang kurasakan untuk seseorang. Tapi mau tak mau harus kulupakan. Cinta pertamamu. Valerie mengangguk. Aku dan dia saling mencintai, tapi aku berpura-pura meninggalkannya saat aku dinodai ayah tiriku untuk kedua kalinya. Dia tidak boleh berada di sisiku yang kotor, Bri. Tapi hingga detik ini, aku tidak pernah berhasil melupakannya. Lalu lelaki-lelaki yang kamu taksir sewaktu SM-mu, semuanya hanya pengalih. Aku harus tampak tetap ceria untuk tetap menjaga kewarasanku dan menutupi aib yang diakibatkan ulah bejat papa tiriku. Terlebih ibuku jatuh sakit saat mengetahui semuanya. Aku harus tetap kuat, Bri. Valerie menyisir rambutnya, lalu meraih sling bag. Aku pergi dulu. Pulang pasti pagi. Bye. Valerie tersenyum miris. Brianna ingin sekali mencegah Valerie, tapi dirinya bisa apa? Valerie pun tetap tersenyum tegar saat melambai padanya di ambang pintu. Di mobil online yang membawanya ke hotel tempat dirinya akan bertemu dengan penyewanya, Valerie diam-diam membuka dompet, lalu mengeluarkan selembar foto dari selipan terdalam. Foto seorang lelaki muda. Alex, aku masih mencintaimu. Kini kulihat hidupmu sudah jauh lebih baik dari dulu. Kau sudah menjadi seseorang yang handal dan sukses menjadi asisten pribadi aktor muda berbakat. Kita begitu dekatnya, entah apa kita bisa bertemu lagi saat Brianna berhasil masuk ke keluarga Polly dan Dharma Wangsa. Valerie membatin pilu. Bertemu Alex.